Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Xiaokai, coba kamu periksa apakah di dalam istana itu ada harta karunia. Kalau ada, angkat semuanya dan jangan sisakan sedikit pun. Xiaokai yang baru saja ditarik keluar dari dunia cincin awalnya terkejut, tapi ketika melihat sebuah istana di depannya, dia pun menjadi semangat. Istana. Baiklah Tuan Muda, saya akan menghabiskan semua harta yang ada di dalamnya tanpa sisa sedikit pun. Tanpa basa-basi lagi, Xiaokai segera melesat memasuki istana yang hampir semua dindingnya terbuat dari emas dan batu giok. Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya untuk memeriksa di sekitaran istana dan dia sedikit tertegun, karena menapati di belakang istana adalah sebuah jurang. Kenapa di belakang istana adalah sebuah jurang? Chen Wen tidak ingin terlalu terpaku dengan keadaan itu, dia segera membalikkan tubuhnya menatap jiwa pria tua itu, lalu berkata kepada Kim Long. Kim Long, bisakah kamu menyegel jiwa pria itu, kemudian memasukkannya ke dalam botol giok ini? Chen Wen memberikan sebuah botol yang terbuat dari giok kepada Kim Long. Botol giok itu hanya setinggi 20 cm dan diameter 10 cm, dengan bagian tutupnya juga terbuat dari giok yang sama. Itu perkara gampang Tuan Muda. Kim Long yang kini telah berubah wujud menjadi manusia mengambil botol yang disodorkan oleh Chen Wen sambil matanya menatap main-main kepada pria tua yang bernama Chiu Kongsuan. Chiu Kongsuan, sepertinya kamu lebih pantas tinggal di dalam botol ini saja. Sementara itu, bawahan Chiu Kongsuan, yaitu Tuimo, tubuhnya telah mulai mengering dan sudah semakin lemah. Kim Long meliriknya sebentar dan mempercepat penyerapan energinya hingga membuat Tuimo berteriak kesakitan dan tewas dengan tubuh kering. Tuan, tolong, jangan meletakkan saya di dalam botol. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memohon karena telah berniat buruk terhadap tuanku. Kim Long lalu membuat sebuah segel tangan yang berbentuk sebuah kurungan, kemudian segera dilemparkannya ke tubuh Chiu Kongsuan. Tubuh Chiu Kongsuan yang terkena segel tangan langsung berubah menjadi asap, kemudian Kim Long menarik tangannya, seperti menarik asap yang berasal dari jiwa Chiu Kongsuan. Asap itu perlahan-lahan melesat menuju Kim Long. Kim Long langsung membuka tutup botol dan memasukkan asap itu ke dalamnya. Dasar Dewa Naga Keparat, kamu terlalu menghina diriku, aku adalah manusia calon dewa tertinggi, kamu sungguh lancang memaksaku masuk ke dalam botol sialan ini. Terdengar suara teriakan dan umpatan dari dalam botol mengumpat Kim Long, tapi Kim Long hanya tertawa bangga. Kamu bersiaplah agar jiwamu dimurnikan oleh tuanku. Kim Long memberikan botol yang berisikan jiwa Chiu Kongsuan kepada Chen Wen. Tuan, silahkan. Tialong mengambilnya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, lalu berkata kepada Kim Long. Kim Long, saya heran, kenapa di belakang istana ini malah jurang? Apa? Jurang? Kim Long terdiam sejenak memikirkan apa yang ada di belakang istana yang ada di depan mereka dan tiba-tiba dia berkata, Tuan Muda, kalau tidak salah itu adalah sebuah formasi penyembunyian, saya yakin di dalamnya terdapat harta sesungguhnya, mari kita lihat Tuan Muda. Keduanya melesat menuju belakang istana dan berhenti tepat di bibir jurang yang sangat dalam, hingga dasarnya tidak terlihat karena gelap. Chen Wen dan Kim Long merasakan tarikan yang sangat kuat berasal dari dalam jurang, seolah-olah kedalaman jurang ingin menarik tubuh keduanya dengan sangat kuat. Sepertinya kita tidak akan mampu terbang di atas jurang ini, karena ada tarikan yang sangat kuat dari dasar jurang. Tuan Muda, saya yakin, di sini pasti terdapat formasi, namun kita tidak tahu formasi apa yang dipasang di jurang ini. Bahkan ketika Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya sekalipun, kedalaman jurang tidak terlihat. Chen Wen mengambil dan mengangkat sebuah batu sebesar semangka, lalu melemparkannya ke dalam jurang, karena dengan begini dia bisa menafsirkan kedalaman jurang yang ada di depan mereka.
Namun setelah batu dilempar ke dalam jurang selama 1 menit, tidak terdengar suara apapun. Chen Wen menatap Kim Long dan Kim Long juga sama, keduanya saling tatap dalam kebingungan. Sebenarnya sedalam apakah jurang ini? Apakah kita tidak bisa turun ke bawah dengan terbang? Saya tidak yakin Tuan Muda, bahkan dengan kekuatan saya saat ini, saya bahkan merasakan tarikan yang sangat kuat dari dalam jurang, seakan-akan ingin menelan tubuh saya. Chen Wen terdiam beberapa saat lamanya memikirkan cara untuk melihat kedalaman jurang, sampai akhirnya dia mengeluarkan salah satu pasukan bayangan iblis tingkat rendah dari dunia cincin. Tuan, kamu ikat tubuhmu dengan tali ini, dan coba turun ke bawah, apakah bisa? Pasukan bayangan iblis yang dikeluarkan dari dalam dunia cincin menatap Chen Wen heran, karena dia merasa tidak ada tarikan sedikit pun dari dalam jurang ini. Jadi buat apa dia harus mengikat tubuhnya dengan tali? Tubuhnya saja tidak menginjak bumi, karena memang tubuh pasukan bayangan iblis selalu mengambang. Tuan, untuk apa tali itu? Saya bisa turun tanpa menggunakan tali. Chen Wen dan Kim Long saling tatap lagi dan merasa heran. Kim Long langsung bertanya kepada pasukan bayangan iblis itu. Apakah kamu tidak merasakan tarikan dari ke dalam jurang ini? Pasukan bayangan iblis yang dikeluarkan Chen Wen dari dalam dunia cincin itu memiliki kekuatan setara kaisar keabadian tahap akhir. Chen Wen menatap bayangan iblis itu dengan serius menunggu jawabannya, sedangkan pasukan bayangan iblis juga menatap keduanya dalam kebingungan, lalu menjawab. Tidak Tuan, saya tidak merasakan adanya tarikan dari ke dalam jurang, ya hanya ada sedikit saja, itu tidak terlalu berpengaruh ke tubuh saya. Apakah begitu? Coba kamu turun dengan hati-hati dan lihat berapa dalam jurang ini. Chen Wen memerintahkan pasukan bayangan iblis untuk turun ke bawah karena dia merasa sangat penasaran. Baik Tuan. Bayangan iblis itu lalu melesat turun ke bawah jurang dengan santai seakan-akan tanpa beban sedikit pun. Setelah beberapa menit, akhirnya tampak bayangan iblis itu menaiki jurang dan di tubuhnya tampak sebuah batu sebesar semangka. Batu itu adalah batu yang dilemparkan oleh Chen Wen tadi. Loh, kenapa malah dia membawa batu itu naik ke atas? Chen Wen berkata dalam hatinya, begitu juga Kim Long yang tampak terheran-heran kenapa kamu membawa naik batu itu. Tuan, saya melihat batu ini mengambang di tengah-tengah jurang. Kini Chen Wen tertegun dan Kim Long juga terdiam memikirkan kenapa bisa ada kejadian seperti ini. Berapa dalamkah batu ini mengambang? Apakah kamu tidak bisa turun lagi? Tuan, batu ini mengambang sekitar 200 meter ke bawah, dan itu adalah batas yang tidak bisa saya tempuh lagi ke bawah, karena sepertinya ada batasan formasi. Chen Wen, Kim Long dan salah satu pasukan bayangan iblis kini dalam kebingungan karena belum dapat memecahkan misteri yang menyelubungi jurang. Apakah karena ranahku terlalu tinggi, sehingga daya tariknya lebih kuat? Chen Wen bergumam sendiri dan Kim Long juga ikut mendengarnya dan dia juga merasakannya. Bahkan daya tarikan yang dirasakan oleh Kim Long jauh lebih kuat daripada yang dirasakan Chen Wen. Tiba-tiba dia mendapatkan ide. Tuan Muda, coba keluarkan lagi salah satu praktisi ras manusia yang memiliki ranah rendah. Chen Wen akhirnya mengerti maksud dari Kim Long, dan dia menganggukkan kepalanya lalu mengayunkan tangannya. Tuan Muda, tampak seorang pemuda berusia 20 tahun yang masih memiliki ranah keabadian sejati tahap ketiga. Coba kamu berjalan mendekati jurang itu dan coba kamu rasakan apakah ada tarikan dari dalam jurang. Pemuda itu tampak heran, namun dia tetap menjalankan perintah Chen Wen. Setelah sampai di bibir jurang, memang dia merasakan adanya tarikan dari bawah, tapi itu adalah tarikan sewajarnya. Ada Tuan Muda, tapi itu sudah sangat wajar. Coba kamu periksa ke bawahnya dengan terbang. Chen Wen tidak ragu memerintahkan pemuda itu, karena bila dia terjatuh, maka Chen Wen dapat menangkapnya menggunakan tali. Baik Tuan Muda, tanpa ragu-ragu, pemuda itu meluncur turun ke bawah. Hingga beberapa waktu lamanya, pemuda itu naik lagi ke atas dan melaporkannya. Tuan, di bawah ada sebuah formasi pembatas. Saya tidak bisa turun ke bawahnya lagi, dan di bawah juga sangat gelap. Baiklah,
saya telah mengerti, sekarang kamu kembali ke dunia cincin. Chen Wen segera kembali memasukkan pemuda itu ke dalam dunia cincin, dia menatap Kim Long. Kim Long, sepertinya memang daya tarikan yang kuat hanya untuk praktisi yang kuat saja, sedangkan praktisi yang lebih lemah tidak akan merasakannya. Ya, sesuai dengan dugaanku, ternyata ini adalah formasi pembatas tapi di bawah sangat gelap, jadi kita tidak tahu bagaimana kondisi di bawah. Chen Wen menganggukkan kepalanya berpikir bagaimana menerangi jurang di bawah itu. Akhirnya Chen Wen mengalirkan energinya ke salah satu tangannya yang menciptakan sebuah energi bulat bercahaya. Energi tersebut langsung dilemparkan oleh Chen Wen ke dalam jurang. Karena dengan begitu, Chen Wen ingin melihat ada apa saja di dalam jurang yang gelap itu. Saat setelah turun sampai 200 meter, energi cahaya yang dilemparkan oleh Chen Wen berhenti dan mengambang. Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya sampai ekstrim untuk mempelajari isi jurang atau mata formasinya. Memang ada sebuah formasi, tapi saya belum tahu di mana mata formasinya. Beberapa saat kemudian cahaya terang dari energi Chen Wen padam dan keadaan kembali gelap gulita. Kembali Chen Wen menciptakan energi cahaya lagi kemudian melemparkannya ke dalam jurang. Setelah melemparkan energi cahaya sampai puluhan kali, akhirnya dengan nekat, Chen Wen turun ke bawah dengan tubuhnya terikat tali spiritual yang sangat kuat, dan dengan Kim Long memegang ujung tali tersebut. Karena telah berulang kali melemparkan energi cahaya untuk menerangi tempat jurang tersebut, namun sampai hampir habis energinya, Chen Wen masih belum menemukan mata formasi. Chen Wen mencoba turun dengan terbang, dia mengendalikan energi spiritualnya untuk menyeimbangkan posisi tubuhnya agar bisa terbang ke bawah. Namun tarikan dari bawah sangat kuat, hampir saja Chen Wen terjun bebas ke bawah jurang. Untung saja Kim Long yang melihat kejadian itu, langsung memegang erat talinya dan menariknya lebih ke atas agar Chen Wen tidak terbanting ke bawah. Pasukan bayangan iblis juga ikut mendampingi Chen Wen untuk turun ke bawah jurang, tapi dia tidak mampu membantu Chen Wen. Karena ketika dia mencoba menarik tubuh Chen Wen, bahkan pasukan bayangan iblis ini hampir ikut terjun ke bawah. Perlahan tapi pasti, Chen Wen telah sampai di batas formasi, dan kembali Chen Wen melempar energi cahaya untuk mencari mata formasi. Sial, kenapa formasi ini tidak memiliki pusat formasi? Apakah ini masih dikatakan formasi? Karena sudah berlalu selama 5 jam, namun Chen Wen masih belum melihat adanya mata formasi, hingga membuat kesal Chen Wen. Chen Wen mencoba memijak batas formasi, dia berharap batas formasi dapat menahan tubuhnya seperti batas formasi ini menahan batu yang dilemparnya ke dalam tadi. Kaki Chen Wen yang menginjak batas. Formas langsung ambles, sepertinya kakinya malah ditarik lebih kuat memasuki formasi untuk terjun ke dalaman atau dasar jurang. Kenapa seperti ini? Mana ada formasi yang aneh seperti ini? Sialan, saya baru pertama kali melihat ada formasi seaneh ini. Chen Wen mengumpat dalam hatinya melihat formasi yang bisa menahan batu hingga tidak terjatuh, namun tidak bisa menahan tubuhnya. Ini adalah hal yang sangat aneh. Dengan terpaksa, Chen Wen kembali memeriksa setiap sudut dinding sampai jauh dengan mengaktifkan mata ilahi ke titik ekstrim. Setelah memeriksa dengan teliti selama beberapa jam lagi, tiba-tiba di ujung sebelah kanan jurang yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat Chen Wen bergelantungan, Chen Wen melihat sebuah lubang berdiameter 1,5 meter menuju ke bawah. Wah, lubang apa itu? Coba kamu periksa ke bawah, apakah ada jalan menuju ke bawah? Chen Wen memerintahkan pasukan bayangan iblis yang mengikutinya untuk memeriksa lubang yang berjarak sekitar 100 meter itu. Baik Tuan, sosok bayangan iblis tidak terpengaruh dengan daya tarik dari formasi di jurang ini. Dengan sekejap dia telah sampai di lubang tersebut. Tanpa ragu makhluk tersebut memasuki lubang tersebut, hingga Chen Wen yang melihatnya menjadi semakin bertambah penasaran. Dia pun berteriak kepada Kim Long. Kim Long, apakah ada tali lagi sekitar 100 meter? Kebetulan Xiao Kai telah berhasil menguras semua harta yang ada di istana mendekati Kim Long, dan dia juga mendengar teriakan Chen Wen. Kim Long menatap Xiao Kai yang ketakutan ketika ditatap oleh Kim Long.
maklum, Kim Long adalah dewanya segala hewan iblis. Bocah, BM, apakah kamu memiliki tali? Tadi, saya mendapatkan tali, tapi sepertinya tidak panjang. Xiao Kai segera mengeluarkan tali sebesar ibu jari kaki, berwarna putih sedikit berkilau, tapi ketika Kim Long melihatnya, dia sedikit terkejut dan bergumam. Hah, tali surgawi. Tali surgawi adalah tali yang digunakan oleh para dewa untuk menghukum para kultivator jahat. Tali ini dapat memanjang dan memendek, gunanya adalah untuk menangkap kultivator yang bisa melarikan diri, maka dengan tali ini, seorang dewa dapat mengejarnya. Xiao Kai tidak berani menjawab ataupun membuka suara ketika mendengar gumaman dari Kim Long, kemarikan talinya. Xiao Kai segera memberikan tali yang panjangnya paling hanya ada 15 meter, namun kekuatannya jangan ditanya lagi, bahkan seorang kultivator kuat sekalipun, belum tentu sanggup memutuskannya, apalagi hanya untuk menahan tubuh Chen Wen. Tuan muda, ini talinya, saya lemparkan kepada Tuan muda. Kim Long berteriak kepada Chen Wen yang berada di bawah jurang, kemudian melemparkan tali ke arah Chen Wen. Chen Wen berhasil menangkap tali itu dan dahinya berkerut. Sialan, tali ini sangat pendek, mana cukup untuk pergi ke sana. Chen Wen menggerutu ketika melihat ukuran panjang tali, namun Kim Long yang tahu bahwa Chen Wen tidak mengerti tentang tali tersebut pasti sedang menggerutu. Kim Long pun berteriak lagi. Tuan muda, tali itu sangat istimewa, dia dapat memanjang sesuai yang Tuan muda inginkan. Tuan muda tinggal memerintah tali itu menggunakan kekuatan jiwa Tuan muda. Mendengar perkataan dari Kim Long, Chen Wen terkejut. Dia kembali menatap tali yang ada di genggamannya. Apakah ada tali seistimewa seperti itu? Dari mana Kim Long mendapatkan tali seperti ini? Baiklah, aku akan mencobanya. Chen Wen memperhatikan dinding dekat lubang itu untuk mencari tambatan talinya, dengan melemparkan energi cahaya dan mengaktifkan mata ilahinya secara ekstrim. Chen Wen memulainya. Dalam sekejap Chen Wen sudah mendapatkan tambatan talinya dan dia pun menggunakan kekuatan jiwanya. Chen Wen memerintahkan tali itu memanjang dan mengikat salah satu batu yang menonjol di atas kubang hitam tersebut. Setelah tali mengikat batu yang menonjol itu, Chen Wen mencoba menyentak tali tersebut, mencoba kekuatan batu tersebut. Setelah yakin dengan kekuatan tali, Chen Wen menarik tali menuju sudut lain. Chen Wen mulai menarik tali itu ke sudut tempatnya lalu mengikatnya dengan erat, hingga membuat tali menegang kuat. Setelah kembali memastikan tali mengikat dengan sempurna dan kuat, Chen Wen mulai berjalan di atas tali menuju tempat di mana ada lubang hitam. Tepat setelah Chen Wen sampai di ujung tali, tiba-tiba sosok bayangan iblis keluar dari lubang dan tertegun melihat Chen Wen sudah berada dekat dengan lubang. Tuan, ternyata kamu sudah keluar, kenapa kamu sangat lama? Maaf Tuan, saya tadi ingin memeriksa sampai ke ujung lorong ini, tapi lorong ini sangat panjang, karena saya takut Tuan menunggu terlalu lama, saya pun keluar. Chen Wen terkejut, dengan kecepatan pasukan bayangan iblis, kemungkinan dia telah menempuh jarak ratusan meter, tapi masih belum sampai ke ujungnya. Apakah kamu bisa menafsirkan ke arah mana lorong itu menuju? Lapor Tuan, yang pastinya arah lorong menuju ke bawah, tapi lika-likunya sangat banyak, jadi saya tidak bisa menafsirkan ke sebelah mana lorong ini tembusnya. Karena belum mendapatkan kepastian apakah ada harta karun atau tidak, Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangan memberi kode agar bayangan iblis itu minggir dulu. Dia lalu memanggil Xiao Kai dengan berterak. Xiao Kai, kamu turun ke bawah sekarang juga. Baik Tuan Muda. Chen Wen lebih mempercayai hidung Xiao Kai untuk memeriksa apakah di bawah sana ada harta karun atau tidak. Xiao Kai turun dengan cara meluncur, karena dia tidak terlalu merasa ditarik oleh gaya gravitasi formasi. Beberapa saat kemudian, Xiao Kai telah turun, kemudian Chen Wen melambaikan tangannya memanggil Xiao Kai, dengan cara mengalirkan energi cahaya ke tangannya agar Xiao Kai dapat melihatnya. Tuan Muda, apa yang harus saya lakukan? Setelah berada di samping Chen Wen, Xiao Kai masih kebingungan, tapi Chen Wen langsung berkata, "Coba kamu turun ke bawah, lihat, apakah
Ada harta karun atau tidak? Ada lokasi harta karun lagi. Siap Tuan Muda. Kalau berbicara tentang harta karun, Xiao Kai paling bersemangat, sepertinya dia memiliki keahlian membongkar tempat penyimpanan harta karun. Dengan penuh semangat, Xiao Kai langsung meluncur turun ke bawah lorong, sedangkan Chen Wen yang belum berani mengambil resiko turun masih menunggu dengan penuh harap. Setelah menunggu sekitar 1 jam lebih, akhirnya Xiao Kai kembali naik ke atas dan menemui Chen Wen. Sial, Tuan Muda, di bawah terdapat formasi pelindung yang menutupi tempat penyimpanan harta karun. Apakah kamu yakin ada harta karunnya di bawah sana? Saya yakin Tuan Muda, tapi kelihatannya sedikit aneh. Biasanya kalau aroma harta karun tidak seperti di bawah sana, ini seperti samar-samar. Terdengar jawaban dari Xiao Kai ketika ditanya tentang kepastian apakah ada harta karun atau tidak kepada Chen Wen. Maksudmu, begini Tuan Muda, biasanya setiap penyimpanan harta karun pasti mengeluarkan aroma unik yang tidak dapat saya jelaskan, tapi yang pastinya dengan mencium aroma itu, maka saya akan mengetahui apakah ada atau tidaknya harta karun. Karena sangat penasaran, Chen Wen menjadi berkeinginan untuk langsung memasuki lubang tersebut. Apakah lorong ini memiliki jebakan atau formasi? Tidak Tuan Muda, semuanya tampak normal, tapi sangat gelap. Karena saya adalah hewan iblis, jadi mata saya bisa beradaptasi dengan kegelapan. Maksud Xiao Kai adalah dengan mata manusia normal, mungkin tidak akan bisa melihat lorong tersebut. Kalau itu, kamu tidak perlu khawatir, saya memiliki caranya. Chen Wen mengalurkan sebuah mutiara malam yang memancarkan cahaya terang namun lembut berwarna hijau. Nah, kalau begini kan bisa. Baiklah, Xiao Kai, dan kamu mari ikut dengan saya memasuki lubang ini. Chen Wen mengajak Xiao Kai dan bayangan iblis untuk memasuki lubang itu. Kembali, saat Chen Wen menatap ke dalam lubang, ternyata di dalam lubang terdapat tangga menuju ke bawah. Perlahan tapi pasti ketiganya turun ke bawah, kadang berbelok ke kanan maupun ke kiri, karena mengikuti lorong, jalan hanya ada 2 saja. Sampai akhirnya setelah berjalan selama 3 jam penuh, Chen Wen menemukan sebuah formasi pembatas lagi, hampir sama persis dengan yang berada di luar. Sialan, kenapa ada formasi seperti ini lagi? Chen Wen sedikit frustasi dengan formasi pembatas yang hampir sama dengan yang berada di luar lubang. Karena keadaan masih kurang terang dengan 1 mutiara malam, Chen Wen mengeluarkan 5 lagi dan memerintahkan kedua bawahannya memegang 1 orang 2 buah dan Chen Wen memegang satunya lagi. Kini mutiara malam yang bercahaya berjumlah 6 butir, hingga membuat tempat tersebut terang. Kalian pegang yang benar, biarkan saya mempelajari formasi ini dulu dengan teliti, baik Tuan Muda. Kedua bawahannya dengan patuh hanya bisa mengiyakan apa yang diinginkan oleh Chen Wen. Kedua bawahannya dengan patuh hanya bisa mengiyakan apa yang diinginkan oleh Chen Wen. Lama Chen Wen meneliti formasi itu sampai beberapa jam, hingga membuat tangan Xiao Kai pegal, tapi dia tidak berani protes, hanya dalam hatinya saja dia bersungut-sungut dan menggerutu. Sialan, Tuan Muda lagi asyik mempelajari formasi, tangan saya yang pegal, kalau bisa, saya ingin sekali memanggil salah satu pasukanku untuk menggantikan posisiku ini. Sedangkan untuk posisi bayangan iblis, dia tidak akan bisa pegal, karena tangannya hanya kain berwarna hitam, jadi praktisi dia tidak menyentuh mutiara malam itu, dia hanya menggunakan kekuatan pikirannya saja. Hingga akhirnya kembali 5 jam berlalu, dan Chen Wen akhirnya sedikit mengerti, ada beberapa pola halus dan kecil yang tercetak di tepi formasi itu, bila tidak diperhatikan dengan sangat teliti, Chen Wen tidak akan tahu. Setelah mempelajari pola-pola aneh itu, Chen Wen mencoba membuat segel tangan yang mengikuti pola rumit. Baiklah, aku akan membuat segel tangan sesuai yang kamu inginkan. Pada saat segel tangan dibuat, sebuah cahaya berbentuk gerigi tercipta, kemudian gerigi-gerigi itu menembakkan jarum-jarum halus ke dalam formasi. Hujan jarum halus dari segel tangan buatan Chen Wen menghantam formasi, namun tidak menimbulkan efek suara apapun, hanya saja setelah semua jarum halus menghilang,
beberapa saat kemudian formasi tiba-tiba menjadi menipis dan menghilang. Setelah formasi menghilang, tiba-tiba dari kedalaman tangga berhembus angin yang sangat kuat. Aroma ini, kenapa terasa aneh ya? Tiba-tiba Xiao Kai bergumam ketika mencium aroma yang keluar dari bawah tangga. Apa yang kamu rasakan Xiao Kai? Ini seperti sebuah harta tingkat tinggi, tapi sepertinya saya kok merasa ini sangat asing. Saya tidak bisa merasakannya terlalu jelas Tuan Muda. Chen Wen sedikit bingung dengan perkataan Xiao Kai, tapi dia pun segera menyebarkan persepsi jiwanya untuk menelusuri ke dalam jurang. Namun setelah menyebar persepsi jiwanya ke dalam, Chen Wen masih tidak mampu menyentuh batasnya. Baiklah, mari kita lanjutkan turun, kita lihat ada apa di bawah sana. Ketiganya kembali menuruni tangga batu yang menuju ke bawah, hingga 1 jam kemudian, tiba-tiba terdengar suara raungan yang membuat seluruh lorong bergetar hebat. Mendengar raungan itu, tubuh Xiao Kai langsung menggigil ketakutan. Chen Wen tampak masih tenang-tenang saja, hanya saja berusaha menahan kekuatan raungan itu agar tidak menghancurkan lorong sempit yang mereka lalui. Kalian tenanglah, itu hanyalah raungan biasa, saya akan mengatasinya kalau memang berbahaya bagi kalian. Chen Wen kini memimpin jalan dengan cepat menuju sumber suara raungan, tapi raungan itu kembali terdengar dan menjadi lebih kuat. Bagi Chen Wen, raungan itu hanyalah angin lalu, namun bagi hewan iblis, itu sangat tidak nyaman, karena raungan itu adalah raungan milik penguasa hewan iblis. Dari dalam dunia jiwa, tiba-tiba saja, Xianlong mengirimkan transmis suaranya kepada Chen Wen. Tuan Muda, sepertinya itu adalah salah satu raungan milik saudara saya, dan dari raungannya sepertinya dia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tolong Tuan Muda buka pintu dunia jiwa agar saya bisa keluar. Tanpa menjawab, Chen Wen membuka dunia jiwa agar Xianlong bisa keluar, tapi bukan hanya Xianlong saja yang keluar, Qilin, Pek Hou dan Phoenix juga ikut keluar bersama Xianlong. Tuan Muda, itu adalah sara raungan milik saudara kami, biar kami melihatnya di sana. Baiklah, mari kita percepat jalannya menuju ke sana. Setengah jam kemudian dengan kecepatan penuh, mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan yang terang dengan luas lebih dari 500 meter dan tingginya lebih dari 300 meter. Ini adalah ruangan di dalam perut gunung, karena semua dindingnya adalah bebatuan padas yang sangat keras. Di ujung kanan terlihat sebuah kerangkeng raksasa yang ditutupi oleh sebuah formasi pengurungan dewa. Di dalam kerangkeng itu terlihat seekor naga berwarna merah membara dengan tubuh kurus dan penuh luka. Panjang sebenarnya dari naga merah dengan biji mata yang juga merah itu adalah lebih dari 100 meter, tapi karena hewan tersebut dikurung menggunakan formasi kurungan dewa dengan ukuran 3 meter kali 3 meter, tubuhnya menjadi mengecil hingga hanya seukuran kerangkeng itu saja. Tuan Muda, itu adalah saudara saya, tolong Tuan Muda keluarkan saudara saya dari kerangkeng itu. Xianlong, harimau putih, Qilin dan Phoenix segera melesat ke tempat di mana naga merah itu dikurung. Xianlong yang telah sampai duluan bertanya. Naga merah, kenapa kamu berada di tempat ini? Naga merah yang melihat saudara-saudaranya semua datang mendekatinya menjadi tertegun. Dia tidak menyangka kalau para saudaranya bisa datang ke tempat yang sangat terpencil ini. Kakak, kenapa kalian bisa sampai ke sini? Kamu tenanglah naga merah. Biarkan Tuan Muda kami yang akan melepaskan kurunganmu. Kini naga merah merubah wujudnya menjadi manusia yang sangat kurus dan penuh luka dengan heran menatap Chen Wen yang berjalan mendekati kerangkeng. Chen Wen menatap kerangkeng itu dengan seksama, dan menganggukkan kepalanya dengan tersenyum tenang. Untung ini hanyalah formasi kurungan dewa, kalau ini formasi pembatas seperti yang ada di luar, mungkin akan memakan waktu lebih lama. Naga merah menatap Chen Wen dengan heran dan sedikit curiga, sebagai hewan iblis. Ras penguasa, mereka memiliki ego yang tinggi, dan selalu memandang rendah ras manusia. Melihat tatapan naga merah kepada tuan mereka, Xianlong langsung berkata kepada naga merah. Tolong ubah pandanganmu terhadap tuan muda kami, karena dia sangat tulus kepada kami. Kakak, apakah manusia ini bisa dipercaya?
Naga merah mengirimkan suaranya bertanya kepada Xianlong. Tentu saja, saya telah mengikuti Tuan Muda bersama saudara yang lain selama bertahun-tahun, dan Tuan Muda memperlakukan kami dengan sangat baik. Sebenarnya Chen Wen tidak peduli dengan tatapan merendahkan dari naga merah itu, dia langsung membuat segel tangan untuk menghancurkan formasi pengurungan dewa. Ribuan cakram terbentuk dari segel tangan Chen Wen yang langsung menyerang formasi kurungan dewa, hingga membuat empat tersebut bergetar. Beberapa waktu kemudian, formasi kurungan dewa hancur dan naga merah sudah terbebas. Xianlong segera maju dan memapah tubuh saudaranya. Merah, bagaimana luka-luka kamu? Naga merah itu tidak bisa menjawab pertanyaan Xianlong. Xianlong segera memberinya pil penyembuhan tingkat tinggi. Namun mata dari naga merah menatap Chen Wen dengan tatapan terima kasih yang tulus. Sedangkan Chen Wen yang telah membebaskan naga merah sudah tidak memperhatikannya lagi, karena dia sibuk melihat ke sekelilingnya. Xiao Kai, kamu tunggu apa lagi? Cepat sana cari harta apa yang tersimpan di sini. Siap Tuan Muda. Xiao Kai segera menggunakan penciumannya untuk mencari harta karun yang tersimpan, sedangkan Chen Wen yang menggunakan mata ilahinya untuk memeriksa sekelilingnya tampak bingung. Karena sekeliling tempat itu sepertinya kosong, terlihat semuanya hanya dinding batu tanpa ada ruangan apapun. Sedangkan Xiao Kai sudah mencium-cium setiap dinding batu untuk mencari keberadaan dari harta karun yang tersimpan. Sampai seharian lamanya, akhirnya Xiao Kai berteriak kepada Chen Wen. Tuan Muda. Chen Wen yang duduk bersila sambil memejamkan matanya langsung membuka matanya dan memperhatikan Xiao Kai yakini. Berdiri di dekat sebuah dinding yang tampak wajar dan tidak terlihat ada yang istimewa. Tuan Muda, saya yakin di sini tersimpan harta karun, tapi entah kenapa di sini tidak terlihat apapun. Kalau dari baunya, saya yakin disinilah tempat harta itu tersembunyi. Coba saja kamu hancurkan dinding itu. Benar juga, baiklah, saya akan mencoba menghancurkan dinding ini. Xiao Kai mengalirkan energinya ke bawah, di mana tiba-tiba muncul 3 ekor rubah di belakang tubuhnya. Sabetan ekor rubah langit, tiba-tiba 3 ekor itu membesar dan membara yang bergerak menghantam dinding di dekat Xiao Kai. Tampak dinding hanya bergetar tidak mengalami keretakan maupun kerusakan. Xiao Kai pun melanjutkan menyerang lagi, hingga serangan ke-10, dinding tetap utuh dan hanya membuat tempat penuh debu saja. Sialan, kenapa dinding ini sangat kuat, padahal saya telah mengerahkan energi sepenuhnya. Xiao Kai, tunggu. Chen Wen dan para bawahannya saat ini sedang sibuk di sebuah goa di bawah tanah, tapi di atas jurang, Kim Long menjadi gelisah, karena tidak ada kabar apapun dari Chen Wen, hingga membuat Kim Long menjadi tidak tenang. Tiba-tiba saja dari segala penjuru, keluar makhluk aneh yang mirip seperti bayangan iblis. Namun ini bukan berwarna hitam, tapi berwarna merah, dengan gigi taring yang panjang serta meneteskan darah kental diperlihatkan kepada Kim Long. Makhluk itu berjumlah ribuan mengeluarkan suara-suara aneh mendirikan bulu kuduk, tapi bagi Kim Long suara itu hanyalah suara angin lalu saja. Siapa kalian dan mau apa di sini? Salah satu makhluk yang memiliki tubuh paling besar bisa menjawab pertanyaan Kim Long. Siapapun yang berani memasuki tempat yang kami jaga, harus mati. Tidak terkecuali kamu. Kim Long tidak takut, dia bertanya lagi kepada makhluk aneh itu. Hehehe, kalau boleh tahu, tempat apa ini? Kenapa kalian menjaga tempat ini? Di sini adalah tempat tuan kami naik menjadi dewa. Siapa tuan kalian? Tuan kami adalah Dewa Mochu. Makhluk itu sepertinya menyebut nama Dewa Mochu dengan sangat bangga, tapi beda dengan Kim Long. Kim Long sepertinya kenal dengan nama ini. Nama Dewa Mochu telah menggemparkan dunia dewa di dimensi tinggi. Dia adalah iblis yang sangat ganas dan telah berhasil naik menjadi dewa. Banyak praktisi dewa di dunia dewa tinggi dibantai olehnya, sehingga membuat nama Dewa Iblis Loku menjadi sangat ditakuti. Banyak praktisi dunia dewa tinggi mengejar keberadaan Dewa Iblis Loku untuk dibunuh, namun Dewa Iblis Loku sangat licik. Dia berhasil kabur dan membunuh banyak praktisi lemah di dunia dewa tinggi serta menghisap energi mereka.
Dengan begitu, Dewa Iblis Loku-El semakin kuat dan para pengejarnya juga banyak yang tewas serta dihisap energi mereka oleh Dewa Iblis Loku. Hingga akhirnya Dewa Iblis Loku berhasil kembali naik ke dunia yang lebih tinggi dan berhasil memiliki kekuatan di atas dunia Dewa Tinggi. Kim Long tidak menyangka bahwa Dewa Iblis Loku berasal dari tempat ini, dan kini para bawahannya ada di sini menjaga tempatnya. Kim Long langsung bergerak cepat membunuh para bawahan Dewa Iblis Loku. Dia ingin memperingati Chen Wen agar tidak mengambil harta karun milik Dewa Iblis karena sangat berbahaya. Seluruh tubuh Kim Long langsung memancarkan api yang sangat panas membakar seluruh makhluk iblis yang ada di sana. Kim Long melesat ke segala arah di seluruh tempat itu menerjang makhluk-makhluk aneh itu. Makhluk-makhluk aneh itu tidak sempat membuat perlawanan, tapi sudah binasa dihajar api yang menyelubungi tubuh Kim Long dengan cara yang sangat cepat dan kejam. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kim Long, semua makhluk aneh itu tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, apalagi Kim Long menekan mereka semua sebelum menyerangnya menggunakan kekuatan penindas. Sehingga ketika Kim Long bergerak menyerang, semua makhluk tersebut tidak ada yang bisa bergerak, dan mereka semua pasrah dibantai oleh Kim Long. Akhirnya setelah membunuh para makhluk pengikut Dewa Iblis Loku selama beberapa jam, Kim Long turun kembali ke tempat semula dan menatap bekas-bekas hantamannya. Dasar Dewa Iblis Loku, bahkan pengikutmu juga sama seperti dirimu yang suka menghisap darah dan energi musuh. Kim Long tahu kalau para pengikut dari Iblis Loku menghisap darah musuhnya karena ternyata di sekitar dinding ruangan goa tersebut tampak tumpukan tengkorak dan juga ada mayat yang masih baru saja dihisap darahnya. Untungnya ketika Kim Long menyerang dan membantai pengikut Dewa Iblis Loku itu tidak menimbulkan getaran apapun, karena Kim Long tidak menyentuh dinding goa. Chen Wen yang berada di bawah merasakan ketidaktenangan dari Kim Long, tapi mereka yang berada di bawah juga tidak mengetahui apa yang terjadi di atas. Chen Wen lalu memerintahkan bayangan iblis untuk naik ke atas untuk mengabari Kim Long. Bayangan iblis, kamu naiklah ke atas dan katakan kepada Kim Long bahwa kita sedang membongkar tempat harta karun pemilik tempat ini. Baik Tuan. Setelah bayangan iblis akan bergerak, Chen Wen segera bergerak menyerang dinding yang tadinya diserang oleh Xiao Kai. Chen Wen memdatkan energinya menjadi tajam bagaikan tombak. Chen Wen melesat dengan kecepatan ekstrem menusuk tampak di mana tadi Xiao Kai menyerang. Ruangan tersebut langsung bergetar kuat, namun tempat di mana tadi menjadi pusat serangan Chen Wen telah hancur, dan mereka bisa melihat ada sebuah ruangan di dalamnya. Saat bayangan iblis naik sampai ke atas, dia terperanjat melihat lingkungan sekitar tempat itu, semuanya telah menghitam dan gosong. Beda dengan Kim Long, karena bentuk bayangan iblis sangat mirip dengan makhluk yang dibunuhnya tadi, Kim Long kembali siap membunuhnya. Merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari Kim Long, serta aura penindasan yang dirasakannya, bayangan iblis sampai menggigil ketakutan. Tuan Dewa Penguasa, saya diperintahkan Tuan Chen Wen untuk mengabari keadaannya di bawah. Mendengar kata-kata bayangan iblis, Kim Long menjadi tenang, dan menganggukkan kepalanya menarik semua energinya kembali. Maaf, tadi baru saja ada makhluk yang mirip dengan kamu, tapi mereka memiliki gigi taring yang panjang serta penuh dengan darah. Tadi saya pikir kamu adalah bagian dari mereka. Bayangan iblis langsung menghembuskan nafas panjang dan tubuhnya tampak menjadi basah. Dia sangat ketakutan tadi. Bagaimana kabarnya Tuan Muda kita? Tapi tolong kamu secepatnya katakan kepada Tuan Muda, jangan mengambil barang apapun dulu, karena di sini ternyata adalah tempat peninggalan Dewa Iblis Loku. Semua barang-barangnya sangat berbahaya. Cepat turun katakan kepada Tuan Muda. Baik Dewa Penguasa. Bayangan iblis yang masih merasa takut berdekatan dengan Kim Long, merasa lega karena diperintahkan oleh Kim Long untuk turun kembali memberitahukan apa yang dikatakan oleh Kim Long. Padahal bayangan iblis belum mengatakan apapun juga tentang situasi di bawah, tapi buru-buru dia diperintahkan Kim Long turun, tentu saja dia langsung melesat turun ke bawah. Sedangkan Chen Wen yang di bawah, setelah menghancurkan dinding batu itu, dan melihat adanya sebuah ruangan, dia langsung memasukinya.
Karena dia merasakan adanya energi spiritual yang aneh tapi sangat kaya, Chen Wen ingin segera mengetahui energi apa itu. Saat Chen Wen melesat masuk ke dalam, tiba-tiba saja sebuah cahaya merah sekecil gundu melesat dari dalam ruangan menghantamnya. Karena saking bersemangatnya, Chen Wen menjadi sedikit lengah, sehingga serangan cahaya merah itu tidak mampu dihindari oleh Chen Wen. Kecepatan cahaya berwarna merah itu sangat ekstrim, hingga Chen Wen tidak sempat menghindarinya dan cahaya merah itu menghantam tepat di dahinya. Sesaat kemudian, terdengar Chen Wen meraung kesakitan sambil memegangi dahinya serta bergulingan di lantai ruangan itu. Xiao Kai tadi sempat sekilas melihat ada sebuah cahaya merah yang melesat menghantam dahi Chen Wen, hingga membuatnya terkejut. Tuan muda, Tuan penguasa Xianlong, Pek Hou dan kalian semua, cepat bantu Tuan muda, dia diserang sebuah cahaya merah tepat di dahinya. Xianlong, Pek Hou, Qilin dan juga Phoenix sangat terkejut mendengar raungan Xiao Kai. Dengan kecepatan ekstrim, kelima sosok bawahan Chen Wen melesat mendekati Chen Wen meninggalkan naga merah yang masih tergeletak. Mereka semua seakan-akan melupakan saudara mereka yang masih terluka dan tidak memperdulikannya lagi, karena yang ada di otak mereka adalah menyelamatkan Chen Wen. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.